semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Pada video kali ini saya ingin membagi cerita sekaligus menjawab pertanyaan, karena juga ada pertanyaan yang menanyakan berapa lama saya ini dari sejak merasakan gejala glaukoma, penyakit yang sebelumnya sama sekali belum pernah saya dengar, sampai saya kehilangan penglihatan. Nah, begini ceritanya teman-teman. Awalnya sekitar pertengahan tahun 2006 saya mulai melihat cahaya pelangi. Cahaya pelangi itu saya lihat di mata saya bagian kiri. Mulanya cahaya pelangi itu hanya terlihat saat saya menonton televisi atau saat saya melihat lampu rumah, dan itu pun hanya sesekali saja, tidak berlangsung dengan terus-menerus. Tidak teman-teman, itu hanya muncul sekali-sekali dan tidak pasti kapan itu waktunya. Kemudian masih di tahun 2006 tersebut, saya mengabaikan saja apa yang saya rasakan ini. Saya tidak menghiraukannya, bahkan saya tidak mempunyai niatan untuk memeriksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit. Dan di tahun 2006 tersebut saya juga merasakan gejala yang kedua, yaitu saat saya berada di luar rumah waktu siang hari. Saya masih ingat itu, jamnya sekitaran jam 9. Saya melihat kabut. Pandangan mata saya ini seperti terhalang oleh kabut atau asap. Jadi jika saya ingin melihat, saya harus menutup mata saya ini bagian atasnya dengan telapak tangan saya, atau saya harus menunduk. Nah, dua hal tersebut pun juga tidak membuat saya untuk segera memeriksakan mata saya ini ke dokter, karena pada saat itu ya saya sepertinya masih seperti kebanyakan remaja yang lain ya, tidak begitu peduli dengan kesehatan. Itu awalnya teman-teman. Dan kemudian pelangi yang saya lihat dan kabut yang saya lihat ini saya biarkan saja sampai seingat saya di akhir tahun 2007. Jadi di akhir tahun 2007 tersebut saya mulai benar-benar gelisah atau tidak bisa mentolerir lagi apa yang saya rasakan. Nah, kejadian apa yang membuat saya menjadi gelisah dan kemudian ingin cepat-cepat memeriksakan mata saya ini ke dokter adalah kala itu saya pulang sekolah, karena kebetulan saya bersekolah di luar kota, jadi saya tidak tinggal dengan keluarga saya. Waktu pulang sekolah tersebut, dalam perjalanan dengan naik kendaraan umum, saya seperti kehilangan penglihatan. Jadi penglihatan saya yang sebelumnya kalau siang hari itu seperti melihat kabut, itu kabutnya benar-benar pekat teman-teman. Saat itu kabutnya benar-benar pekat, bahkan sampai saya menutup mata dengan telapak tangan atau menundukkan kepala pun sudah tidak terlihat, yang terlihat hanya kabut. Dan jarak pandang saya pun hanya berapa ya, sekitar 1 atau 2 meter lah. Jadi saat itulah saya dalam perjalanan pulang ke rumah itu saya sangat-sangat takut ya, sangat-sangat was-was atau perasaan-perasaan yang gelisah. Karena dari sekolah menuju pulang ke rumah saya harus naik kendaraan umum, tepatnya itu bis. Saya harus ganti 3 kali. Dari sekolah saya menuju tempat bus akap yang harus saya naiki,
Itu berjarak sekitar 15 km teman-teman. Nah, saat saya berada di halte bus akap tersebut, saya benar-benar kehilangan penglihatan teman-teman. Bahkan sampai saya tidak bisa mengenali bus mana yang harus saya naik ini, saya tidak bisa. Saya hanya mengandalkan penglihatan saya dan ingatan saya ini berada di sini dan nanti bis itu biasanya akan lewat di sini. Nah, betul saja teman-teman. Tidak berapa lama saya di halte tersebut, ada bis yang lewat, kebetulan kernetnya bilang jurusan mana yang seperti yang ingin saya tuju pulang ke rumah itu teman-teman. Kemudian saya naik, saya pun nggak bisa mencari pintunya di mana tuh nggak bisa. Saya hanya meraba saja sambil mendengarkan suara kernet itu di mana. Kemudian saya menemukan pintu bus tersebut dan kemudian saya masuk ke dalamnya. Nah, saat di dalam tersebut saya juga kebingungan. Saya kebingungan karena saya berpikir bagaimana caranya saya ini akan membayarkan ongkos kendaraan umum tersebut kepada kernetnya. Saya ingat berapa uang yang saya bawa dan pecahan berapa saja yang saya bawa, saya masih ingat karena paginya saya sudah memeriksanya. Tapi saya juga bingung bagaimana caranya memberikan ongkos tersebut kepada kernet. Tapi dengan berjalannya waktu, insting itu pasti berjalan ya teman-teman. Jadi saya waktu tahu kalau penumpang yang di depan saya sudah ditarik ongkosnya, saya dengar, ya saya langsung istilahnya apa ya, langsung saya sodorkan aja uang saya tersebut kepada kernetnya. Nah itu, dan kemudian kernet tersebut menerimanya. Nah, sesampainya di terminal tempat di mana bus tersebut harus berhenti menurunkan saya, penglihatan saya sudah agak mulai terlihat kembali teman-teman. Saya bersyukur sekali saat itu. Saya bisa melihat kendaraan mana yang harus saya naiki lagi di tujuan terakhir saya naik bis. Saya melihat warnanya, saya melihat namanya juga, dan saya berlari dan menghampiri bus tersebut. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam perjalanan dari sekolah menuju rumah, saya pun sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan itu saya sangat bersyukur teman-teman, karena saya bisa pulang dan masih bisa melihat walaupun dengan sangat terbatas sekali. Hanya mengandalkan ingatan saya saja, saya harus turun di mana, nanti bayarnya berapa, itu saya hanya mengandalkan ingatan. Nah, kemudian setelah saya sampai di rumah, saya bercerita kepada orang tua. Tentunya setelah saya istirahat dan membersihkan diri saya ya. Nah, lalu orang tua saya mengambil keputusan bahwa saya harus periksa saja ke dokter. Tapi saya lupa teman-teman. Hari itu selang 1 hari setelah saya sampai di rumah kemudian periksa ke dokter, atau selang berapa hari saya sudah lupa. Yang penting intinya saya diperiksakan ke dokter rumah sakit daerah saat itu. Dan itulah kali pertama saya datang untuk periksa mata. Dan saya belum tahu saat itu mata saya ini kena apa, lalu harus bagaimana, nggak tahu. Saat itu hasil yang saya tahu, saya hanya diberikan obat minum dan obat tetes. Setelah 1 bulan saya periksa di rumah sakit daerah tersebut, saya diberikan rujukan untuk menuju rumah sakit pusat untuk melakukan cek perawatan mata. Itu sekitaran akhir tahun 2008. Saat saya berpindah ke rumah sakit pusat tersebut, saya masih ingat, atau kurang lebihnya bulan Desember teman-teman, sebelum tahun baru, pokoknya saya ingat. Dan keadaan mata saya saat itu, saya masih dapat melihat, yang kanan masih jelas, walaupun yang kiri sudah agak kurang jelas. Nah, penglihatan saya itu sedikit membaik setelah saya berobat di rumah sakit daerah. Nah, pada rumah sakit pusat tersebut saya dilakukan pemeriksaan dan diberikan obat, tetes, dan juga minum.
saya merasakan bahwa penglihatan saya semakin baik dan semakin baik. Tapi lama-lama juga saya merasakan sesuatu yang mungkin yang saya kurang cocok mungkin dengan pemakaian obatan tersebut. Nah, seperti apa rasa yang saya rasakan sudah saya ceritakan pada video-video saya sebelumnya tentang apa yang saya rasakan setelah memakai obat-obatan tersebut. Lalu hari demi hari saya masih mengkonsumsi obat-obatan tersebut dari dokter tempat di mana saya periksa di rumah sakit pusat, sampai pada satu titik saya ingin sekali lepas dari obat tersebut. Kemudian saya berobat ke pengobatan alternatif. Nah, di tahun 2008 tersebut penglihatan saya sudah mulai menurun semakin hari semakin menurun, meskipun tidak semakin menurun dengan terus-menerus, tidak. Saya juga pernah mengalami bahwa penglihatan saya itu membaik setelah melakukan pengobatan alternatif. Akan tetapi saya juga tidak tahu kenapa di kemudian hari saya kehilangan penglihatan ini. Jadi kesimpulannya dari video ini dan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang berapa lama waktu saya dari merasakan gejala glaukoma sampai saya kehilangan penglihatan, yakni membutuhkan waktu 2 tahun teman-teman. Dan itu pun seandainya saya lebih waspada atau lebih peduli dengan kesehatan mata saya, kemungkinan juga saya tidak harus sampai kehilangan penglihatan. Oleh sebab itu, pesan saya untuk teman-teman yang sudah merasakan ada gejala sesuatu yang kurang nyaman dalam penglihatan, segeralah memeriksakan diri ke dokter mata yang tentunya juga sudah sangat ahli ya dalam menangani penyakit mata, teman-teman. Jadi saya mohon teman-teman, jika sudah merasakan gejala-gejala gangguan penglihatan, meskipun tidak seperti apa yang saya rasakan, segera datang ke dokter dan jangan menganalisa diri sendiri, karena saya takut hal tersebut akan berakibat kurang baik pada penglihatan mata teman-teman semua. Pokoknya kita harus periksa ke ahlinya saja teman-teman. Jangan menganalisa, saya harus datang ke optik saja, ini mungkin mata saya ini silinder atau cuma minus atau plus atau apapun ya. Jangan, karena saya sudah pernah memeriksakan ke optik dan ternyata pun hasilnya berbeda sekali dengan hasil pemeriksaan dokter. Dalam hal ini sebelumnya saya memohon maaf, bukan berarti saya meragukan keahlian dari teman-teman optik semua. Saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyudutkan, bukan, tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Nanti kalau setelah periksa ke dokter itu dokter memeriksa bahwa mata teman-teman itu minus atau silinder atau plus atau apapun itu, nah baru teman-teman datang ke optik sesuai dengan rekomendasi dokter untuk mendapatkan kacamata apa yang harusnya dipakai. Begitu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata saya dengan tidak sengaja kurang berkenan di hati teman-teman. Dan selalu saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, dan saya memohon dukungannya, like dan juga subscribe, dan serta saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan mendukung channel saya ini. Terima kasih dan terima kasih.